Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 239. Setelah Kenshin mengetahui tentang Randy yang menyapa Kaori, seperti yang didengar di telepon tadi, Kenshin pun, tanpa bicara lagi, segera meninggalkan Kaori. Kenshin itu menjauh. Ia menyalakan motornya, dengan tanpa berpamitan. Si Randy sendiri, melihat dalam hatinya, merasa senang sekali, karena ia mengira, Kaori telah mengacuhkan lelaki itu. Hingga teman-teman yang lainnya pun jadi berpikir, cowok yang pakai sepeda butut tersebut, lagi cemburu, dan juga merasa malu, akan keadaannya, yang terkesan biasa saja. Sebagian temannya Kaori itu, memang belum mengetahui, siapa Kenshin sebenarnya, termasuk pula si Randy, yang sampai kini masih melihatnya dengan sebelah mata. Waktu pun berjalan, Kaori yang bersama teman-temannya, lalu masuk ke dalam, di lain tempat, di waktu yang sama, saat Kenshin dalam perjalanan pulang, Iwan yang saat itu ada di kursi. Di depannya ada Angelika dan Denny. Kemudian ia pun ditanya. Denny sembari tersenyum. Ia berucap kata, "Maaf mas sebelumnya, apa masnya ini masih ingat kita-kita ya, yang ada di restoran itu?" Iwan pun mengangguk, tanda mengiyakan. Lalu Denny berkata, sambil menghampiri Iwan, kemudian mengulurkan tangannya. Denny itu bersalaman, sembari bilang ke Iwan, "Ini mas kita kesini semua. Sebenarnya mau minta maaf atas perlakuan kami kemarin, yang tidak menyenangkan itu." Angelika pun bertanya-tanya. Ia mulai merasa, Denny manajer restoran ini, telah sengaja menjebaknya. Namun saat itu Angelika, hanya diam saja. Ia belum bicara tentang hal ini. Kemudian si Iwan, yang mendapat permintaan maaf dari Denny. Ia pun menjawabnya, dengan mengatakan, "Iya nggak apa, saya sudah melupakan masalah itu." Sembari Iwan melihat ke arah Angelika, yang terdiam bersama cowoknya. Di sela itu, tiba-tiba, ayahnya Kenshin keluar, kemudian menuju tempatnya Iwan. Saat mengetahui hal tersebut, terkagetlah Angelika, terkejutlah dirinya. Ternyata ini rumahnya, bos besar, pemilik perusahaan. Angelika pun langsung berdiri, lalu ia menyapa dengan tersenyum. Angelika itu berucap, "Selamat malam pak, gimana kabarnya?" Ayahnya Kenshin melihatnya. Kemudian beliau bicara, menjawab Angelika, "Lo ini bukannya kamu yang saya tanya tadi, waktu di kantor itu, kok sekarang ada di sini?" Ayahnya Kenshin tersenyum, menanyakan hal itu. Angelika yang malu-malu, yang nampak segan sekali, ataupun merasa tak enak sendiri, atas kesalahan yang selama ini. Dirinya langsung menjawab, "Ini pak saya kebetulan malam ini diajak menemani, mendapat undangan dari Mas Denny untuk datang ke restoran, tapi nyatanya di sini." Si Denny yang mendengarnya, ia pun juga berkata, "Iya pak maafkan kami sebelumnya. Kami di sini sedang menunggu Mas Kenshin." Lalu bos besar itu pun bilang, "Oh jadi semua menunggu Kenshin? Silahkan ditunggu saja. Sebentar lagi dia juga pulang. Barusan ini telepon, katanya ada urusan bentar, yang ingin diselesaikan. Jadi kalian tunggu saja. Silahkan hidangannya dinikmati. Jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri." Bos besar terlihat ramah sekali. Angelika merasa senang, bebannya pun jadi ringan. Kemudian, ayahnya Kenshin itu pun bicara ke Iwan, "Wan kamu besok, buat paspor dulu ya. Diantar sama Kenshin. Dan juga menyiapkan keperluan lainnya." Iwan, meskipun tak mengerti maksudnya, kemanakah tujuannya, Iwan itu menjawab, "Iya pak besok saya sama Kenshin." Lalu bos besar pun bilang lagi, "Oh ya bapak tinggal dulu ya. Kalau ada hal apapun, minta saja ke security. Jangan segan-segan." Mereka semua menjawab, dengan mengiyakan. Angelika mendengarnya. Bos besar itu bicara ke Iwan tentang urusan paspor, yang menandakan akan keluar negeri. Singkat cerita, tak lama kemudian, selang beberapa menit, Kenshin terlihat datang. Dibukalah pintu pagarnya. Kenshin itu masuk, sambil menaiki motornya. Saat melihat di depan, ia pun jadi terkejut. Dilihatnya Iwan,
yang bersama banyak orang. Kenshin pun memandang. Nampak ada Angelika. Ia pun jadi bertanya, ada apa ini? Kok manajer restoran itu juga datang ke sini? Saat itu Angelika, ketika melihat Kenshin yang baru tiba, dengan naik motor bututnya, Angelika itu jadi bertanya, kok dia sampai malam pulangnya? Padahal siang tadi mendahului. Namun rasa malu, Angelika itu tak berani mengutarakan, hingga Kenshin menghampiri, mendekat ke mereka. Lalu Denny berkata, menceritakan hal yang kemarin. Kenshin pun mengerti. Kemudian ia menjawab, jika masalah itu tak pernah dipikirkannya, jadinya hal itu dilupakan saja. Lalu Angelika mendekat, kemudian berucap, maaf ya mas sebelumnya, atas perlakuan saya, yang sudah-sudah. Saya nggak tahu, kalau masnya ini ternyata adalah anak pemilik perusahaan. Kenshin pun menyahut, dengan tersenyum. Sudah mbak lupakan saja. Oh iya saya lupa, soal tulisan di depan kantor mbaknya itu. Tolong besok dihapus ya. Jangan sampai ada larangan lagi. Soal pekerja biasa, kalau lewat kantor mbaknya, jangan dilarang. Mbaknya jangan membeda-bedakan lagi. Akan status sosial, kan kita semua sama. Kenshin tersenyum lagi melihat Angelika. Angelika pun menjawabnya, baik mas iya mas. Siap saya akan lakukan. Kemudian, setelah mereka semua meminta maaf, selesai mengutarakan maksudnya, masalah yang kemarin itu pun, kini dianggap tak ada lagi. Malam pun semakin gelap, bintang nampak bercahaya di langit. Kenshin kini beristirahat, begitu pula dengan Iwan, yang menginap di rumahnya. Setelah beberapa jam, pagi pun datang menjelang. 1 hari telah berlalu. Kaori kini bersiap, akan menjalani aktivitas kembali. Ia bekerja seperti biasa, masuk di kantornya sendiri. Sampai detik itu, Kaori belum mengetahui rencana Kenshin yang akan keluar negeri. Jam pun berganti, dari pagi menjadi siang. Kaori yang dalam benaknya masih berpikir tentang Kenshin. Kaori itu sudah berkali-kali mau menghubungi Kenshin, namun jarinya selalu membatalkan sendiri saat akan menelpon. Entah karena image-nya yang tinggi, atau gengsinya sendiri, yang tak ingin minta maaf dulu. Kaori merasa, lebih baik menunggu saja, menunggu Kenshin, yang datang ke dirinya. Jam istirahat pun tiba, di perusahaan itu, tak seperti biasanya, halaman parkirnya, kedatangan mobil mewah. Semua pun melihatnya, ternyata tuan muda, yang datang ke sini. Jadinya hal yang demikian, membuat banyak perhatian, apalagi saat ini. Kenshin terlihat tak memakai seragam cleaning service, karena ia sedang mengurus surat-surat, dan juga mengantar Iwan. Lalu Kaori yang di kantornya, saat bersiap akan keluar, tiba-tiba diberitahu temannya, yang bernama Lala. Temannya itu bicara, Kaori, coba lihat itu cowok kamu. Kenapa siang ini kok datang ke sini? Makin keren aja nih Kaori. Mendengar hal itu, teman sekantornya Kaori pun melihatnya. Kaori pun demikian. Ia melihat dari jendela, nampak Kenshin yang berdiri, dengan berseragam kerja kantoran, yang pertama kali dilihatnya. Naik mobil sendiri pula, Kaori pun jadi deg-degan di hati. Kenshin itu nampak beda sekali, seperti belum pernah dilihatnya. Lantas ia bicara, mau kemana dia? Kok tumben sekali ini, pakai seragam kayak gitu? Hatinya Kaori berbisik, tentang penampilan Kenshin, yang dianggapnya cakep sekali. Namun karena ada masalah di hubungan mereka, apalagi baru malam tadi, Kaori pun tak keluar, sekedar untuk menyapa, ataupun bertanya. Ia masih di tempatnya, karena memang di situ ada begitu banyak orang. Di saat Kaori melihat Kenshin dari jendela, Kenshin pun mengalihkan pandangannya ke kantornya Kaori. Dengan agak lama, Kaori pun segera menutup gorden kaca jendelanya. Melihat hal yang demikian, teman-temannya lantas bilang, Kaori tuan muda cari kamu itu. Kamu keluar aja, kan ini jam istirahat. Namun Kaori, seperti sebelumnya, ia menunggu Kenshin, yang akan mendatanginya. Setelah beberapa menit, Kenshin yang berbicara sebentar, dengan orang kantor di situ, yang menyangkut perlengkapan dokumen. Kenshin pun kemudian masuk mobilnya. Kaori melihatnya, Kenshin nampak sekali seperti tergesa-gesa keluar dari perusahaan. Berlalulah waktu, hingga malam pun tiba. Saat Kaori di rumahnya, masih saja ia teringat Kenshin yang di waktu siang. Kemudian,
Setelah beberapa saat, jam pun menginjak. Di pukul 11 malam, handphonenya Kaori dikirimi pesan yang tertulis sebuah kalimat. Kaori, kalau aku pulang nanti, akan kutanyakan kembali tentang hubungan kita. Apa kamu masih sayang aku? Atau sebaliknya, sudah nggak sayang lagi? Kalau pulang nanti, aku tanyakan lagi. Ditunggu ya. Tertanda Kenshin. Tulisan itu diberi gambar tertawa. Kaori yang telah tertidur, belum membacanya. Saat itu, jam sudah menginjak di pukul 12 malam. Hari pun telah berganti, dan Kenshin kini terlihat sudah naik pesawat. Namun di waktu sebelumnya, ia sempat mengganti foto profilnya yang ada di WhatsApp-nya dengan foto bergambar tiket pesawat bertuliskan Flying to London, yang di situ terbaca jadwal berangkatnya, hari dan waktunya, serta tentu saja namanya sendiri. Kemudian, tepat di pukul 1 di malam dini hari, tiba-tiba terdengar berita breaking news mengabarkan saat ini, di waktu ini, telah terjadi peristiwa pesawat dengan tujuan London hilang kontak sejak 30 menit yang lalu. Berikut nama-nama penumpangnya. Salah satunya, di situ tertera nama Kenshin. Kaori pun terkaget mendengarnya. Serasa shock dibuatnya. Hampir-hampir ia tak percaya. Dilihatnya berita di TV yang nampak memperbarui tentang keadaan pesawat tersebut. Dikabarkan informasi terkini, pesawat telah jatuh. Penumpangnya hampir semua dipastikan tak ada yang selamat. Berikut nama-nama korbannya. Kaori membaca nama Kenshin yang alamatnya tertera seperti sebenarnya. Melihat berita itu, mendengar hal yang mengejutkan, Kaori pun segera terbangun dari tidurnya. Rupanya ia sedang bermimpi. Saat itu jam 1 malam, lebih 1/4 menit, rambutnya terurai. Meskipun demikian, wajahnya nampak cantik. Lalu Kaori duduk di tempat tidurnya sambil mengingat mimpinya yang begitu mengerikan. Kemudian ia pun berdiri dari tempat itu. Segera diambillah segelas air putih untuk diminum. Dinyalakan lampu kamarnya. Kaori merasa ingat ke Kenshin. Ingin saja menghubungi. Ia pun mengambil handphonenya. Dibukalah layar Androidnya. Ternyata ada pesan yang masuk. Kaori lalu membacanya. Rupanya Kenshin yang mengirim pesan. Ia pun tersenyum-senyum. Nampak senang sekali saat melihat isi tulisan. Namun, setelah dibaca-baca, diulang-ulang, dilihat-lihat lagi, nampak ada kalimat yang aneh yang ditulis Kenshin ini. Kaori melihat, membaca tulisan Kenshin yang berbunyi, "Jika aku pulang nanti." Kaori pun lalu bertanya, "Itu maksudnya apa ya? Emangnya kemana dia?" Lalu Kaori melihat foto profilnya Kenshin yang diubah tak lama ini. Terlihat di situ, nampak sekali foto tiket pesawat dengan tujuan London. Nama dan waktunya pun tertera. Jam 12 malam ini. Jadinya, baru saja Kaori tersenyum bahagia. Kini tepat jam 2 pagi. Di waktu dini hari, Kaori berubah menangis. Terkagetlah dirinya, cemasnya meninggi karena mimpinya yang baru saja terjadi. Di sela bingungnya itu, menangisnya yang belum reda, di kamarnya sendiri, Kaori menyalakan televisi, menyalakan laptopnya. Ia mencari-cari berita terkini. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya